Kalau ada orang tua meninggalkan buku catatan, dia bilang puasaku banyak tinggal, maka anak berkumpul. Balik dari sini telepon abang, telepon adik, telepon kakak. Bang, kakak besok pagi datang. Aduh, kawan. Doa sudah, bacaan Quran sudah, sedekah sudah. Yang keempat, itu maka tadi ceramahnya begini, takut hilang. Yang keempat, apalagi yang sampai kepada orang meninggal dunia? Yang keempat yang sampai adalah tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Jadi kalau bapak ibu bertasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai. Mana dalilnya bahwa tahlil itu sampai? Nabi lewat di pemakaman, diambilnya pelepah korma, lalu kemudian dibelahnya pelepah korma, dicucukkannya ke kuburan. Sahabat heran karena tak pernah orang menyucukkan pelepah korma ke kuburan. Lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa kau buat perbuatan ini? Itu menunjukkan sahabat Nabi itu orangnya cerdas dan mereka itu orangnya logis. Melihat perbuatan yang aneh mereka bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma ini di kubur nih ya Rasulullah? Kata Nabi, innahuma la yu'azzabani, aku bisa mendengar bahwa orang yang dikubur ini diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir, mereka ini diazab dosanya bukan dosa besar, tapi hanya karena dosa besar bukan, tapi dosa yang dianggap orang kecil biasa saja. Dua orang diazab. Yang pertama lam yastabri, riwayat lain lam yastanzih, gara-gara kencing tak berbasuh. Dan sekarang luar biasa, makin hebat hotel makin tak ada air. Hotel bintang 3 ada keran, bintang 4 ada air tapi tak ada keran, bintang 5 pakai tisu aja lagi. Makanya dulu ada budayawan Riau, kalau pergi dia kemana-mana, di dalam koper tuh disediakannya gayung, jangan sampai tak berbasuh. Betapa banyak di ruang-ruang VVIP, padahal ini yang membangun orang Islam, yang punya orang Islam, yang datang ke dalam orang Islam, yang makan minum yang orang Islam. Kenapa cara ceboknya tak dipakai cara cebok Islam? Ada apa dengan negeri ini? Mall yang punya orang Islam, tapi tempat sholatnya di tempat garasi yang kumuh, yang kotor, busuk, bau. Ada apa dengan umat Islam di beberapa tempat? Makanya kalau kita punya tempat pusat perbelanjaan, buatkanlah WC-nya menurut ajaran Islam, buatkanlah tempat sholatnya. Maka tadi melihat peletakan batu pertama, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan ini menjadi syiar dakwah amal soleh insya Allah. Lalu kemudian yang satu lagi ini, kenapa diazab kubur ini? Kata Nabi, yamshi bin namimah, membawa-bawa cakap sini tentang ini, diadukan ke sini, dibawa kemari, diadu domba. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa, selama pelepah korma ini basah maka azab orang ini diringankan. Dikomentari hadis ini oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim ini dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, namanya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kata Imam Nawawi, kalau pelepah korma saja bertasbih, tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tengok dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Pokok-pokok kayu ini bertasbih. Makanya petir-petir bertasbih, ketika terdengar suara petir, tengok kilat menggelegar, kita pun mengatakan subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdih. Maka kalau pokok kayu yang bertasbih tadi dicucukkan dia,
tasbihnya sampai. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak ibu berpesan ke anak-anaknya, nanti kalau aku mati tolong kau tanam 3 batang kurma di atas. Jangan terlalu berharap kepada amal pokok kayu, amal orang. Beramallah kita, ajarkan kebaikan, dilaksanakan orang, mengalir pahalanya. Adapun bersandar kepada amal orang, ya kalau dia beramal, kalau tidak. Tapi Nabi ingin menjelaskan bahwa tasbih pelepah korma pun sampai. Maka kita pun bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, dihadiahkan pahalanya sampai insya Allah. Yang pertama tadi doa, yang kedua apa tadi? Baca Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat tahlil, tahmid, takbir, semua zikir-zikir sampai. Yang kelima, apa yang sampai untuk orang meninggal dunia? Labbaik Allahumma syubrumah. Ada orang berdoa di samping Ka'bah, labbaik Allahumma syubrumah, aku hajikan syubrumah. Nabi bertanya, siapa yang kau hajikan nih? Kata dia, aku menghajikan syubrumah. Kau sudah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, tak bisa, kau hajikan dulu diri kau, baru kau hajikan syubrumah. Jadi yang kelima yang sampai adalah haji. Bagi bapak ibu yang orang tuanya tak haji, panjang umur sehat badan, mudah-mudahan tahun ini berangkat bisa menghajikan. Macam mana pula, amin, dia belum haji. Kalau belum haji, hajikan diri sendiri. Tidak ada ikhtilaf 4 mazhab, Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4, bahwa haji sampai. Bagaimana dengan umrah? Maka kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, fatwa Al-Azhar, sampai umrah. Karena umrah dan haji pakai waw atab. Wa atimmul hajja wal umrata, sempurnakanlah haji dan umrah. Maka begitu sampai ke tanah suci, umrah dulu. Habis tawaf, sa'i, tahallul, istirahat. Besok ada 4 hari di Makkah, umrah untuk ayah, umrah untuk emak, umrah untuk abang, umrah untuk adik. Pergi ke Tanim, pergi ke Ji'ranah, mandi bersih, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan, aku umrahkan si fulan bin fulan. Sampai ke Makkah, tawaf 7 putaran, sa'i Safa Marwah, tahallul, istirahat, besok gitu lagi. Karena kalau tak dibuat begitu nanti lebih banyak belanja ceret kuning tempat celak daripada umrah. Ke masjid sekali, belanja 2 kali. Ini hotel, ini masjid. Antara hotel dan masjid ada belanja, tempat belanja. Setiap hari lah penuh. Akhirnya koper 2 dari terapel, beranak bercucu cicit koper tu balik. Begitu balik mulailah anak unta di sini, bersangkut-sangkutan di koper. Nah, insya Allah Ustadz Somad akan umrah bulan Februari nanti bersama Ustadz Yahya. Jangan lupa, mudah-mudahan kita sebanyak 2000 orang berangkat kita insya Allah, dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Nah, labbaik Allahumma hajja sampai, labbaik Allahumma umrah pun sampai. Ini yang kelima. Berikutnya yang keenam. Apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia? Yang sampai untuk orang meninggal dunia yang keenam adalah waktu Nabi menyembelih kurban. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal dunia. Lalu diambilnya lagi kambing satu lagi, dipotongnya. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil bahwa kurban pun sampai untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau yang tahun-tahun lalu ibu bapak sudah berkurban, tahun akan datang 2023 1445 Hijrah, ini 2,5 juta untuk saya, ini 2,5 juta untuk emak saya, ini 2,5 juta untuk ayah saya, ini 2,5 juta untuk abang saya.
maka pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki kita. Berapa banyak orang tak bisa berkurban. Ada pula yang berkurban tapi hanya di perkotaan saja. Kami berkurban, kami kirim ke kampung-kampung yang tak pernah menengok daging kurban. Bayangkan dia tak pernah menengok daging kurban, kan jangankan memakan daging kurban. Maka ketika diberikan itu amat sangat senang sekali. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Nah, ini kurban sampai. Berikutnya yang ketujuh yang sampai kepada orang meninggal dunia adalah man soma, siapa yang puasa, siapa yang meninggalkan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuk dia. Ibu-ibu catat berapa puasa yang tinggal. Waktu mengandung anak 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun ketiga 30 hari, satu anak 90 hari tak puasa. Mau diganti tahun depan, adiknya pula menyusul. Yang 10 anak berarti meninggalkan puasa 900 hari. Kami mendengar ceramah Ustaz Somad ini mau meringankan beban. Balik dari sini bertambah beban kami. Saya orangnya bercakap tak pandai bermanis-manis. Itu maka banyak orang marah sama saya. Saya orangnya simbah daun nampak buah, to the point. Dari dulu tak berubah sampai sekarang. Jamaah yang mengikuti ceramah saya dari dulu tahu bagaimana saya. Kalau boleh, boleh. Kalau tidak, tidak. Kalau halal, halal. Kalau haram, haram. Nah, jadi tentang masalah puasa ini tak ada tawar-menawar. Jadi almarhumah emak saya dulu, dia bilang, aku waktu kau kecil dulu aku sakit-sakitan, maka aku banyak puasa aku tinggal. Emak ganti pakai puasa Senin Kamis, niatnya mengganti qadha, insya Allah dapat 3. Qadhanya dapat, Senin Kamisnya dapat. Kalau kebetulan di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab dapat, maka bisa dapat 3. Qadhanya lunas, Senin Kamis dapat, bulan haram pun dapat. Alhamdulillah beliau tak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Jadi kalau ibu punya utang 90 hari untuk satu anak, 30, istiqomah puasa Senin Kamis setahun lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8. 10 bulan, 80 hari. Tambah 11 bulan, 88 hari. Ramadan tak dihitung, tambah 2 hari. Maka 88 tambah 2, 90 hari. Saya adik-beradik berdua. Saya dengan adik saya. Emak saya puasa sunat bertahun-tahun, tapi niatnya niat qadha. Bahkan dia meninggal hari Senin sesudah makan sahur. Habis makan sahur ditontonnya video saya. Kata makcik yang mengawani saya di rumah, malam tu macam mana dia makcik? Malam tu macam biasa. Dia jago jam 2, sembahyang, baca Quran, berzikir, makan sahur, kena tak puasa Senin. Habis itu ditengoknya video kau, menunggu azan subuh. Habis itu dia pun ke kamar mandi, sakit kepalanya, ke ruang tamu. Habis itu ke rumah sakit, meninggal. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tak kuat puasa Pak Ustadz begini begono, almarhumah saya, mak saya puasa sunat tak tinggal, umurnya 70 tahun, gulanya normal, jantungnya normal, badannya sehat. Lalu kenapa mati mendadak? Saya pernah membawa beliau menjenguk pasien di rumah sakit. Waktu balik dari rumah sakit itulah dia bilang, aku tak punya anak perempuan, kau selalu pergi. Nanti kalau aku sakit lama-lama kau tak bisa menjaga aku. Aku ingin kalau bisa tak usah pakai sakit, habis mandi ngambil sembahyang mati. Jadi pas macam yang dimintakannya itu, sesuai begitulah rupanya kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Saya ingin memotivasi ibu supaya mengganti puasa yang lama. Saya sangka ini puasa sudah hebat. Pergilah saya ke Kudus. Sampai di Kudus jumpa bapak-bapak tentara pensiun. Habis itu dia bisnis. Dia bilang, makan kami. Pas sedang makan kata dia, Ustadz Somad, iya Pak, mohon maaf Ustadz aja makan. Bapak tak makan. Saya puasa Pak Ustadz. Udah berapa lama? 2 hari. 20 tahun tak pernah tinggal puasa. Dan puasanya puasa dahar, puasa tiap hari. Badannya lebih gemuk, lebih sehat. Malu pula saya yang tak puasa kurus. Pergi saya ke Banten. Sampai di Banten jumpa sama seorang ulama kiai, tidak pernah makan siang, puasa selama 40 tahun. Sehat walafiat. Kenapa kita yang makan malah sakit-sakitan? Betul kata-kata hikmah, bukan hadis Nabi. Al-ma'idatu baitu kullida. Ma'idah, lambung adalah sumber segala macam penyakit. Semua segala macam penyakit ada di lambung. Ustaz Somad tuh ceramah aja tuh. Tadi dikasih udang habis juga. Udang terus terang saya tak makan. Kenapa? Kambing saya ambil. Dan sampai hari ini saya tidak ada pantang. Dikasih udang, dikasih kepiting, dikasih ini semua tak ada pantang. Pantangnya cuma satu, pantang doke, habis. Jadi saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang tua meninggalkan buku catatan, dia bilang puasaku banyak tinggal, maka anak berkumpul. Balik dari sini telepon abang, telepon adik, telepon kakak. Bang, kakak besok pagi datang, ada orang kawak bagi kok. Besok pagi pun mereka berdatangan, disangkanya bagi-bagi surat tanah. Dia tak tahu bagi-bagi puaso yang banyak tinggal. Puasa sampai kepada orang yang meninggal dunia. Bahkan wajib bagi anak membayarkan puasanya. Kalau puasa yang ditinggalkannya itu dalam keadaan sehat. Tapi kalau orang tua itu sakit bertahun-tahun, meninggal dalam sakitnya, sempat dia 2 kali Ramadan tak puasa, berarti 60 hari, maka dibayarkan fidyah. Tapi kalau dia waktu meninggalkan puasa itu saat hamil, saat menyusukan, saat sehat karena dia musafir, maka tak bisa dibayar fidyah, mesti dibayarkan apa yang disebut dengan qadha.